Konsep Allah Tritunggal yang berantakan. Di dalam konsep Tritunggal dikatakan bahwa Allah terdiri dari 3 pribadi atau hipostasis yang berbeda tetapi sehakikat, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai Allah yang esa, satu kesatuan tetapi dapat dibedakan. Dari konsep ini, pribadi pertama disebut Allah Bapa, pribadi kedua disebut Allah Anak dan pribadi ketiga disebut Allah Roh Kudus, tidak ada yang lebih besar atau lebih kecil. Kalau pribadi Bapa bukan pribadi Anak dan bukan pribadi Roh Kudus, sedangkan kepada Anak kita memanggilnya Tuhan, dan Alkitab mengatakan hanya ada satu Tuhan, lalu bagaimana kita memanggil pribadi Bapa dan Roh Kudus? Bukankah keduanya adalah pribadi-pribadi yang sehakikat? Alkitab mengatakan, Allah hanya ada satu, yaitu Bapa, dan satu Tuhan saja yaitu Yesus, lalu Roh Kudus sebagai apa? Kalau pribadi Bapa bukan Yesus, dan pribadi Bapa bukan Roh Kudus, sedangkan Allah hanya satu yaitu Bapa, lalu dengan dasar apa kaum Trinitarian mengatakan Yesus dan Roh Kudus adalah Allah? Kalau pribadi Yesus bukan pribadi Bapa dan bukan pribadi Roh Kudus, sedangkan Tuhan hanya ada satu yaitu Tuhan Yesus, lalu apakah Bapa dan Roh Kudus bukan Tuhan? Kalau Bapa dan Roh Kudus juga adalah Tuhan, apakah Tuhan Kristen ada 3? Jika Bapa, Anak dan Roh Kudus adalah 3 pribadi yang berbeda, itu artinya masing-masing memiliki roh yang berbeda. Masing-masing memiliki pikiran dan kehendak yang berbeda. Masing-masing memiliki sifat dan karakter yang berbeda. Masing-masing memiliki nama yang berbeda. Masing-masing memiliki kekuasaan dan kerajaan yang berbeda. Jika demikian, keputusan Allah Tritunggal itu adalah hasil musyawarah dan mufakat, bahkan hasil voting dari ketiganya. Kalau salah satu pribadi itu kita sebut Tuhan, yaitu Tuhan Yesus, secara logika tentu pribadi-pribadi yang lain juga adalah Tuhan, yaitu Tuhan Bapa dan Tuhan Roh Kudus, sebab baik Bapa dan Roh Kudus juga adalah pribadi-pribadi. Bukankah demikian logikanya? Jika kaum Trinitarian tidak setuju kepada kesimpulan saya bahwa keputusan Allah Tritunggal itu adalah hasil musyawarah dan mufakat, bahkan hasil voting dari ketiga pribadi, itu artinya Anda membuat definisi sendiri tentang makna pribadi untuk membenarkan paham Anda. Kalau kita menganalisa Kejadian 1 ayat 26-27, di ayat 26 Allah berkata kita, tetapi di ayat 27 kata ganti kita adalahnya, kata ganti bentuk tunggal, yang artinya bahwa ada 3 substansi yang bekerja dalam satu pribadi, yaitu Firman, Roh Kudus dan kuasanya. Inilah yang cocok disebut Tritunggal Allah, yaitu 3 substansi yang membentuk satu pribadi Allah yang hidup. 3 substansi dalam satu pribadi, yaitu Roh Kudus, Firman-Nya dan hakikatnya adalah sebagai satu pribadi Allah. Firman bukan sebagai pribadi tetapi satu substansi, Roh Kudus juga bukan pribadi tetapi satu substansi, demikian juga dengan hakikatnya bukan pribadi tetapi satu substansi, dan ketiga substansi inilah yang membentuk satu pribadi Allah yang esa. Kalau firman adalah tentang pikiran dan kehendak, Roh Kudus adalah tentang eksistensinya sebagai roh yang kudus, sedangkan hakikatnya adalah sebagai sang penguasa, sang pencipta, dan lain-lain. Jiwa pada manusia bukan sebagai pribadi tetapi satu substansi, tubuh manusia juga bukan pribadi tetapi satu substansi, demikian juga dengan nyawa manusia bukan pribadi tetapi substansi dan ketiga substansi inilah yang membentuk satu pribadi manusia. Jiwa adalah tentang pikiran dan kehendak, tubuh adalah tentang eksistensi manusia sebagai zat, sedangkan roh manusia berbicara tentang nyawa atau yang membuat manusia itu hidup sebagai manusia. Seumpama komputer dibangun dari beberapa unit, misalnya, hardware, software dan power supply. Unit hardware sebagai tubuhnya, unit software sebagai jiwanya, yang mengolah semua data. Unit power supply sebagai nyawanya, yaitu sumber tegangan listrik yang menghidupkan perangkat hardware. Bukankah yang disebut satu unit komputer adalah gabungan ketiganya? Kata Elohim sering dijadikan sebagai dasar pemikiran konsep Tritunggal yang diartikan sebagai pribadi yang jamak. Boleh saja Elohim dianggap sebagai bentuk jamak dari El,
Tetapi bukan berarti di dalam Elohim ada L1, L2, dan L3. Kejamakan Elohim adalah karena pribadinya memiliki roh, firman, dan kuasa sebagai roh-roh yang berbeda. Roh-roh yang berbeda ini bukan berarti pribadi-pribadi, tetapi anggota atau substansinya sebagaimana manusia dan komputer yang telah diumpamakan sebelumnya. Kata Elohim juga digunakan kepada Allah-Allah lain, bahkan kepada hakim-hakim pengadilan manusia. Keluaran 7 ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Fir'aun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu." Kata Allah pada ayat di atas dalam kitab bahasa Ibrani disebut Elohim, bukan El. Apakah Musa memiliki pribadi yang jamak sehingga Allah menggunakan kata Elohim kepadanya? Tuhan YHWH adalah satu pribadi, Tuhan yang esa, tetapi ia disebut Elohim, misalnya. Ulangan 6 ayat 4, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Tuhan di ayat ini adalah YHWH, dia adalah Elohim tetapi dia adalah esa. Jika Anda percaya bahwa pribadi Yesus adalah pribadi YHWH, maka Yesus juga adalah Elohim dan Yesus itu esa. Kata El yang saya amati di dalam Alkitab digunakan ketika diikuti dengan keterangan, misalnya, Elyon, sama dengan Allah yang Maha Tinggi. Elohe Yisrael, sama dengan Allah Israel. El Olam, sama dengan Allah yang kekal. El Roy, sama dengan Allah yang melihat. El Shaddai, sama dengan Allah yang Maha Perkasa. Immanuel, sama dengan Allah bersama kita. Dan lain-lain, misalnya, Israel, Ismail, Daniel, Samuel. Sedangkan jika kalimat itu berkata, Allah berfirman, percaya kepada Allah, aku adalah Allah, Allah kita, dan lain-lain, kata yang digunakan adalah Elohim. Sehingga saya menyimpulkan bahwa tidak ada relasi secara langsung kalau disebut Elohim berarti pribadinya jamak dan El sebagai pribadi tunggal, sebab yang disebut Elyon, El Olam, El Roy, El Shaddai, Elohe Yisrael adalah Tuhan YHWH, sedangkan kata Elohim juga digunakan kepada pribadi yang sama. Padahal Allah adalah gelar lembaga, kedudukan, atau keberadaan Tuhan yang bernama Yesus atau YHWH, sedangkan Tuhan adalah panggilan kepada pribadi sang pemilik atau penguasa. Tuhan akar katanya adalah Tuan, yang disebut kepada seseorang yang kita hormati, apakah ia seorang raja, atau majikan, sedangkan Tuhan adalah panggilan kepada sang Halik, penguasa dan pemilik kita, majikan kita sebagai sumber hidup. Tuhan Yesus, Tuhan YHWH, Tuhan Allah, kata Tuhan di sini adalah panggilan kehormatan kepada Sang Ilahi. Apa yang dimaksud dengan pribadi? Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pribadi adalah manusia sebagai perseorangan, diri manusia atau diri sendiri. Keadaan manusia sebagai perseorangan. Keseluruhan sifat-sifat yang merupakan watak orang. Ketiga makna di atas tidak bisa dipisahkan, karena jika lain pribadinya maka lain pula individunya dan tentu lain pula karakter, watak, hasrat dan kehendaknya. Dari Wikipedia Bahasa Indonesia. Dalam penggunaan umum, kata pribadi mencakup suatu sosok atau benda tertentu dari sebuah kumpulan, sampai dengan abad ke-15, bahkan dewasa ini, dalam bidang statistik dan metafisika, pribadi berarti tidak dapat dibagi, dan biasanya menggambarkan benda bilangan apapun yang tunggal, tetapi kadang berarti seseorang. Sejak awal abad ke-17, istilah pribadi menunjukkan kepribadian yakni kemasingdirian. Kepribadian merupakan keadaan atau sifat masing diri, yaitu seseorang yang terpisah atau berbeda daripada orang lain dan memiliki kebutuhan, tujuan dan hasratnya sendiri. Kalau manusia disebut ada dua pribadi atau lebih, itu artinya ada dua individu atau lebih, yang mana masing-masing memiliki tubuh, jiwa dan roh yang berbeda-beda. Kalau ada seorang manusia disebut memiliki dua pribadi, itu artinya seseorang itu tidak memiliki pendirian yang tetap, labil, munafik, pembohong, penipu, bahkan kemungkinan memiliki dua kelamin yang berbeda.
Mari kita membahas lebih dalam tentang pribadi melalui contoh-contoh atau perumpamaan supaya Anda bisa memahami apakah benar Allah terdiri dari 3 pribadi tetapi satu hakikat. Contoh pertama, satu pribadi manusia terdiri dari 2 tubuh, yaitu tubuh jasmaniah dan tubuh rohaniah. Tubuh jasmaniah saja, atau tubuh rohaniah saja tidak dapat disebut sebagai satu pribadi manusia. Tubuh jasmaniah saja disebut jasad, dan tubuh rohaniah saja disebut sukma, jiwa atau arwah. Baik tubuh jasmaniah maupun tubuh rohaniah memiliki nama yang sama dan tujuan yang sama, sebab kehendak berasal dari tubuh rohaniah. Misalnya, ada seseorang bernama B, orangnya baik, suka menolong orang yang susah dan rajin beribadah. Ketika ia mati, jasadnya dikubur dan di atas kuburnya tertulis, "Rest in peace, B," berikut tanggal lahir dan tanggal kematiannya. Di dalam keyakinan kita bahwa orang yang bernama B, namanya telah tercatat di buku kehidupan sehingga ia berada di Taman Firdaus Allah. Contoh kedua, satu pribadi manusia hadir dalam wujud yang berbeda. Misalnya, pribadi reporter TV hadir di berbagai daerah melalui perangkat TV di rumah masing-masing warga. Zoom meeting, video call, telekonferensi, dan lain-lain adalah pertemuan beberapa pribadi di dunia maya. Video file dan audio file seseorang berupa rekaman dapat dikategorikan sebagai pribadi yang sama dengan orangnya. Babi ngepet adalah manusia yang berubah menjadi seekor babi untuk mencuri uang. Misalkan namanya adalah A, dan ketika sebagai babi kita sebut saja B. Apakah manusia sama dengan babi? Tentu tidak. Tetapi apakah pribadi B sama dengan pribadi A? Tentu iya. Jika babi B dibunuh maka manusia bernama A akan mati. Contoh ketiga, satu orang melakukan 2 atau lebih peran yang berbeda, atau memiliki beberapa kegiatan. Misalnya, satu pribadi anggota Intel berpura-pura menjadi seorang pedagang sayur. Dalam kondisi normal seorang Intel adalah seorang polisi atau prajurit TNI. Tetapi dalam misi khusus ia akan berperan seperti pedagang, pemulung, dan lain sebagainya. Contoh keempat, satu pribadi manusia memiliki 2 nama yang berbeda. Misalnya, Bapak SBY dengan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono adalah pribadi yang sama, Bapak Jokowi dengan Bapak Joko Widodo juga pribadi yang sama. Nama lahir dan nama baptis bisa berbeda. Nama berganti karena pindah keyakinan juga ada, dan lain-lain. Masih banyak contoh lain yang bisa kita jadikan sebagai bahan analisa untuk memahami makna pribadi, yang mana pribadi tidak dipengaruhi oleh perwujudan, pekerjaan, status atau kedudukan, nama, dan lain sebagainya, sebab pribadi dibentuk atau dipengaruhi oleh jiwanya. Bukankah pribadi itu adalah individu yang terpisah atau berbeda daripada orang lain dan memiliki kehendak, kebutuhan, tujuan dan hasratnya sendiri? Apakah Bapa, Anak dan Roh Kudus memiliki kehendak, kebutuhan, tujuan dan hasratnya sendiri-sendiri? Keesaan Bapa dan Yesus yang disebut di dalam kitab Injil adalah sebagai berikut. Pertama, keesaan Yesus dan Bapa dalam hakikatnya. Kedua, keesaan Yesus dan Bapa dalam rohnya. Ketiga, keesaan Yesus dan Bapa dalam namanya. Keempat, keesaan Yesus dan Bapa dalam kuasanya. Kelima, keesaan Yesus dan Bapa dalam hal firman-Nya. Keesaan Yesus dan Bapa dalam hakikatnya. Kitab Injil berkata, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Aku dan Bapa adalah satu. Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Yesus berasal dari Bapa. Tetapi bedakan makna ayat Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa dengan Fatimah ada di hati budi yang bermakna cinta. Keesaan Yesus dalam Bapa dalam rohnya. Kitab Injil berkata, Yesus dikandung dari Roh Kudus, roh yang datang dari Bapa, sebab Yesus berkata aku datang dari Bapa. Allah dan Yesus memiliki 7 roh Allah yang sama. Yesus dan Bapa adalah satu, artinya adalah satu roh dan satu jiwa. Keesaan Yesus dan Bapa dalam namanya. Kitab Injil berkata, nama Yesus adalah nama Bapa yang diberikan kepada anak.
meminta kepada Bapa dalam nama Yesus, memuliakan Allah dalam nama Yesus. 1 Petrus 4 ayat 16. Keesaan Yesus dan Bapa dalam kuasanya. Kitab Injil berkata, milik Bapa adalah milik Yesus. Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepada Yesus. Jika pribadi Bapa dan Anak berbeda, apakah Bapa menjadi pensiun karena segala kuasa telah diberikan kepada Anak? Bukankah yang datang ke dunia sebagai manusia adalah Roh Kudus dari Bapa, yang mana ia keluar dari kealahannya, lalu kemudian Roh YHWH turun kepada Yesus ketika dibaptis? Inilah yang dikatakan Yesus, Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa, karena Yesus dan Bapa adalah satu. Keesaan Yesus dan Bapa dalam hal firman-Nya. Kitab Injil berkata, Yesus menghakimi menurut kehendak Bapa. Yesus hanya melakukan kehendak Bapa. Ajaran Yesus berasal dari Bapa. Yesus berkata-kata sesuai dengan perintah Bapa. Menuruti firman Yesus berarti menuruti firman Bapa. Jika Bapa dan Anak adalah esa dalam segala hal, yang berbeda hanya wujud dan keberadaan, bagaimana logikanya Bapa dan Anak disebut pribadi yang berbeda? Bukankah pribadi itu adalah individu yang terpisah dengan yang lain sehingga memiliki kehendak, kebutuhan, tujuan dan hasratnya sendiri-sendiri, sehingga ia memiliki sifat dan karakter yang berbeda antara pribadi yang satu dengan pribadi yang lain? Yesus berkata, Aku datang dari Bapa. Yohanes 8 ayat 42, Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Yohanes 16 ayat 28, Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia, aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Paham Trinitas mengatakan bahwa Allah terdiri dari tiga pribadi yang berbeda tetapi sehakikat, yaitu Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Lalu Sang Anak keluar dari Allah dan datang ke dunia sebagai manusia melalui perawan Maria. Kalau Anda cermat memahami gambar di atas, akan terlihat bahwa Yesus tidak datang dari Bapa tetapi datang dari Anak, sebab pribadi Anak bukan pribadi Bapa. Padahal Yesus sendiri berkata bahwa ia datang dari Bapa, Yohanes 16 ayat 28. Sedangkan maksud perkataan Yesus, Aku datang dari Bapa adalah. Di sini Bapa bukan sebagai pribadi, tetapi keberadaan sebagai penguasa, sebagai asal-usul, yang mana sebelumnya Yesus berada di situ yang disebut firman itu bersama-sama dengan Allah. Pribadi yang berdiam di situ hanya ada satu, sehingga ia disebut Anak Tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Yohanes 1 ayat 18. Kemudian Yesus datang ke dunia sebagai manusia dan ia disebut sebagai Anak Allah. Yesus juga berkata bahwa ia dan Bapa adalah satu. Melihat dan mengenal Yesus adalah melihat dan mengenal Bapa, meminta kepada Bapa dalam nama Yesus. Nama Yesus adalah nama Bapa yang diberikan kepadanya, milik Bapa adalah miliknya, dan lain sebagainya. Yang mengutus Roh Kudus dari Bapa adalah Yesus, karena Yesus kembali kepada Bapa dan Yesus itu menjadi Bapa, baca Yohanes 15 ayat 26. Dan Yesus sendiri yang datang ke dunia adalah berasal dari Roh Kudus yang datang dari Bapa, yang menjelma sebagai manusia melalui rahim Maria. Kemudian, ketika Yesus selesai dibaptis, Roh YHWH turun dan berdiam di dalamnya. Sejak itulah Allah berfirman dan melakukan kehendaknya melalui Yesus. Karena Yesus ketika itu sebagai manusia, maka ia tidak memiliki kuasa sebagai Allah, sebab kuasa itu ditanggalkannya. Silahkan baca Filipi 2 ayat 5-7. Baik Roh Kudus yang menjadi daging dan jiwa Allah yang ada pada Yesus adalah dari Bapa, bukan dari yang lain. Pernah ada pertanyaan dari netizen yang mengatakan roh insani Yesus itu kemana? Bukankah roh insani atau nyawa manusia itu berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah? Apakah Anda harus mempertanyakan kemana roh insani Yesus ketika sebagai manusia? Bukankah Yesus berkata, Aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Di Yohanes 16 ayat 28 Yesus telah berkata, Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia, aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa.
Ketika Yesus datang adalah sebagai manusia, tetapi ketika Yesus kembali kepada Bapa Ia adalah Allah. Ketika Yesus sebagai manusia Ia memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi orang-orang berdosa, dan ketika Yesus kembali kepada Bapa maka Ia menerima kembali nyawanya, sebab nyawa semua manusia akan kembali kepada pemiliknya yaitu Allah. Jadi sangat jelas bahwa maksud perkataan Yesus, "Aku datang dari Bapa" adalah bahwa sebelumnya Ia adalah Bapa itu sendiri, pribadi yang awal dan yang akhir. Allah hanya ada satu yaitu Bapa. 1 Korintus 8 ayat 6. Jika Anda percaya bahwa Yesus adalah Allah maka tentu Ia adalah Bapa. Jika Anda percaya bahwa Yesus datang ke dunia sebagai manusia maka Ia disebut anak Allah. Jika Anda percaya bahwa Roh Kudus adalah Allah maka Ia adalah Bapa. Allah itu roh dan roh itu kudus sehingga kita menyebutnya Roh Kudus. Mudah-mudahan melalui video ini kita semakin kritis mengoreksi teologi-teologi yang menjadi doktrin gereja yang muncul beberapa abad setelah zaman para rasul. Sebab di zaman itu hanya sedikit orang yang memiliki Alkitab dan paham isinya karena keterbatasan pengetahuan bahasa Ibrani dan Yunani. Sehingga pendapat pastor atau imam di gerejanya diaminkan saja oleh anggota gereja dan diikuti hingga hari ini, walaupun kemungkinan yang diajarkan oleh mereka adalah salah kaprah.